Bang Iqbal, ada risiko teman koalisi potensial seperti PKB, PDI Perjuangan itu akhirnya ada risiko tidak jadi bergabung bersama dengan PKS atau mungkin dengan Nasdem karena sikap PKS yang langsung menyodorkan nama Anies dengan Sohibul Iman. Apakah PKS siap dengan risiko ini? Ya, ini kan sudah dari komunikasi yang panjang antara PKS dan Nasdem. Dan PKS dan Nasdem cukup untuk maju. Artinya kami melihat bahwa ini adalah momentum. Kalau kami berikan kepada orang lain, tentu saja kami tidak akan mendapatkan kesempatan. Jadi poin-poin pentingnya adalah bahwa kami ingin kali ini, ya, karena kami sudah pernah menang di 2004 ya, dan beberapa kali juga kami mendominasi di Jakarta sebagai peringkat kedua, dan kami selalu mengalah. Bahkan ketika kursi jabatan wakil gubernur kosong, tidak juga diberikan kepada PKS. Dan bagi kami ini adalah strategi momentum bagaimana kader PKS bisa mendapat kesempatan di Jakarta. Kalau di antara teman-teman PKB tidak berkenan, PDI tidak mau, ya silakan saja usung partai sendiri, calon sendiri gitu. Karena untuk maju itu kan 22 kursi cukup gitu loh. Karena coba dijawab dulu ya. Dijawab dulu Mas Huda, langsung ditantang Bang Iqbal. Silakan saja kalau tidak berkenan PKB usung sendiri mungkin dengan PDIP. Bagaimana itu Mas Huda? Kenapa ketika PKS itu mau ngusung jadi cagup PKB senang? Kan aneh juga gitu loh. Berarti tidak ingin Pak Anies berlayar dong. Tidak ingin Pak Anies menyala dong. Kan kita sepakat bahwa Pak Anies ini harus jadi tokoh nasional ya. Oke, jadi harusnya Mas Huda coba dijawab dulu. Mengusulkan aja calonnya jadi gubernurnya dari PKB. Oke, kalau tidak berkenan PKB dengan paket aman, silakan saja PDIP, PKB misalnya membuat poros baru bersama dengan PDIP. Bagaimana, Mas Huda? Ya diskusi biasa, Mas Iqbal kira-kira lagi dalam posisi ini. Jadi sekali lagi kira-kira begini, sekali lagi. Saya cukup kaget aja perubahannya begitu cepat Mas Iqbal dan teman-teman PKS yang kira-kira saya sejauh tadi mengapresiasi betul ketika teman-teman PKS mengusung Pak Sohibul Iman gitu, dan kemudian siapa gubernurnya, nah itu bagian dari perbincangan berikutnya yang kira-kira masih ada waktu 2 bulan nih lah sampai tanggal 27 Agustus. Oke, tapi dengan ini tantangan baru ini supaya PKB kalau tidak berkenan bisa membentuk poros ketiga bersama dengan PDI Perjuangan akan disambut tidak tantangan Tadi ini? Bercanda, jangan serius. Kalau sudah ini baru bercanda di saudara koalisi perubahan, ya kan harusnya memang PKB senang dong kalau PKS itu jadi cawagup gitu. Artinya PKS ini belum apa-apa, jangan pecah kongsi dulu ini. Oke, kalau gitu Mas Hensat deh coba dianalisa terlebih dahulu manuver terbaru dari PKS ini, apakah akan membuat posisi Anies untuk berlayar maju di Pilkada Jakarta aman atau justru jadi tidak aman karena calon koalisi parpol lain itu bisa balik kanan? Mbak Zilvia, yang pertama saya kaget ya, saya belum pernah mendengar PKS sesombong hari ini loh. Itu tadi yang disampaikan Mas Iqbal, walaupun katanya bercanda, cuma sombong sekali tuh. Kalau nggak mau silakan aja bikin pasangan baru. Itu belum pernah saya dengar kayak gitu tuh PKS tuh. Biasanya dia lebih kalem menyikapi itu dan terbuka untuk segala pendapat ya. Tapi kali ini agak berbeda. Mbak Zilvia, kalau kita tarik ke 2017, pernah juga PKS begini, mendeklarasikan Mardhani Alisera, kemudian mendeklarasikan Sandi Uno, Mardhani Alisera, gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah Anies Sandi, Mardhani Aliseranya menjadi ketua tim sukses, gitu. Nah, yang disampaikan kemarin sih memang deklarasi sepihak, tapi belum final menurut saya. Kan Mas Iqbal mengklaim tuh tadi ya, bahwa PKS dan Nasdem sudah cukup. Kalau nggak mau join, ya bikin baru aja gitu. Tapi kan sampai hari ini Nasdem belum ya mendeklarasikan itu. Jadi menurut saya ini masih mungkin berubah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak Sohibul Iman juga belum mengatakan bahwa dia akan mundur dari pencalegan dia sebagai anggota DPR.
gitu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin katakan adalah bisa saja PKS kemudian menunggu respon dari masyarakat terhadap apa yang Iya. baru saja dideklarasikan. Tentu saja kalau dengan Anies Baswedan dan kemudian bisa berlayar, ini bagus buat Mas Anies. Tapi kalau kemudian ujung-ujungnya adalah reaksi masyarakat yang kemudian tidak terlalu menerima pasangan ini mungkin akan backfire buat PKS, dan dua-duanya kan asalnya dari Jawa Barat. Pak Sohibul Iman nembus DPR dari Tasikmalaya gitu ya, dan Mas Anies kan juga dari Kuningan. Jadi memang yang diandalkan ini Anies Baswedan. Saya mengerti PKS memanfaatkan momentum duluan mendeklarasikan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ini akan langgeng? Belum tentu, Zilvia. Jadi masih banyak waktu untuk berubah dan bisa berubah. Dan dalam sejarahnya di 2017 ya, PKS pernah melakukan hal seperti ini. Cuma waktu itu aktornya Mardhani Alisera yang waktu itu sekretaris umum PKS. Oke, Mas Nah Hensat. sekarang Sohibul Iman yang menjadi wakil Jadi KMS. Mas Hensat, pesan buat PKS jangan sombong dulu begitu ya? Ya jadi kira-kira begini, saya sedikit sabar aja gitu, nggak usah kemudian ngeklaim. Gimana "Ya, itu? Kalau nggak mau ya, kalau nggak mau Bang ya. Iqbal, jadi kan tadi coba ditanggapi dulu. Jadi Oke, kita tunggu tanggapan dari tadi Bang kan Iqbal. jelas. Setelah jeda ini, pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Manuver Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengumumkan duet Anies Baswedan Sohibul Iman untuk berlaga di Pilkada Jakarta sepertinya belum aman. Meski menjadi pemenang di Jakarta, PKS tetap saja harus mencari mitra koalisi agar pasangan Anies Sohibul Iman mulus berlaga di Pilkada 2024. Namun pertanyaannya, partai mana yang tertarik dengan duet Anies Sohibul Iman? PDI Perjuangan misalnya, partai yang sempat melirik Anies Baswedan ini ternyata belum tertarik dengan duet yang belakangan disingkat sebagai pasangan aman. Ya tentu kami melihat ini sesuatu hal yang menarik, tetapi bagi kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur ataukah menjadi calon wakil gubernur, tidak masalah. Itu Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan. Nah tentunya kita harus bekerja sama, tadi saya sudah ingatkan. Nah nanti dengan partai mana, inilah yang sekarang sebentar lagi kami akan komunikasikan dalam tingkat DPP. PKS memang menyadari butuh lobby untuk mewujudkan duet Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan baru Partai Nasdem yang ia temui. Saya terus membangun komunikasi politik dengan Partai Nasdem khususnya. Saya sengaja bersilaturahim ke Pak Surya Paloh, alhamdulillah diterima dengan penuh kehangatan dan dapat sinyal positif untuk membangun kerjasama di Pilkada DKI Jakarta. Bila tetap menghendaki duet Anies Sohibul Iman berlaga, PKS juga mesti berhitung. Menurut analis politik Henry Satrio, Anies dan PKS berada di kolam suara yang sama. Dan sebagai catatan, pada Pilpres 2024, suara Anies di Jakarta kalah dengan Prabowo Subianto. Nah kalau bersama dengan Sohibul Iman, ini pasti perhitungannya Pak Pimpin juga pasti paham bahwa suaranya nggak bertambah tuh, suaranya ada di situ aja gitu. Jadi perlu PKB dan perlu PDI Perjuangan. Nah tantangannya adalah apakah PKB ya bersedia kembali bersama Anies Baswedan seperti Pilpres setelah Caimin mengumumkan dirinya mendukung Pak Prabowo. Kemudian di sisi lain apakah kemudian PDI Perjuangan mau bersama Anies Baswedan ya bila kosongan aja, jadi hanya dukungan biasa. PKS memang lebih maju selangkah dalam mengumumkan nama yang diusung di Pilgub Jakarta. Padahal ada sejumlah partai lain yang sudah mendengungkan Anies lebih dulu. PKB misalnya. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.